Di balik megahnya Gunung Rinjani, di balik awan yang menggulung pelan di puncaknya, seolah menyembunyikan sesuatu, ada kisah tua yang masih berbisik hingga kini. Kisah yang tak tertulis di buku sejarah, tapi hidup dalam cerita rakyat dan bisik-bisik malam. Gunung itu bukan hanya batu dan tanah. Ia adalah rumah bagi sesuatu yang lebih besar, lebih halus, lebih misterius. Namanya Dewi Anjani. Bukan sekadar nama, tapi simbol dari kekuatan gaib yang diyakini menjaga keseimbangan alam di puncak Rinjani. Ia tidak terlihat, tapi dipercaya selalu hadir. Beberapa menyebutnya roh penjaga, yang lain menyebutnya Ratu Jin. Namun satu hal pasti, siapapun yang mendaki Rinjani pasti pernah mendengar namanya. Menurut kisah masyarakat Sasak di Lombok, Dewi Anjani adalah putri dari Resi Galuh, seorang pertapa sakti yang hidup menyendiri di tengah belantara. Anjani kecil tumbuh dalam kesunyian, jauh dari hingar-bingar kerajaan. Hari-harinya diisi dengan doa, meditasi, dan ajaran luhur tentang alam semesta. Ia belajar membaca angin, mendengarkan desir dedaunan, bahkan berdialog dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ilmu dan kesaktian Anjani tumbuh seiring waktu, tapi hidup tak selamanya tenang. Di usia dewasa, ia terseret dalam konflik pelik antara ayahnya, kaum spiritual, dan kerajaan manusia yang haus kekuasaan. Anjani mulai merasakan getirnya dunia fana penuh kepalsuan, kebohongan, dan pengkhianatan di dalam dirinya. Mulai tumbuh rasa kecewa, bukan hanya pada orang-orang, tapi pada dunia itu sendiri. Dan di tengah pergolakan batin itulah, Anjani mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunia ramai. Ia berjalan sendiri, menembus kabut dan sunyi, menuju satu tempat yang selalu memanggilnya dalam mimpi. Gunung Rinjani. Di sanalah ia bersumpah, tidak akan kembali sebagai manusia biasa, tapi akan menjadi sesuatu yang melampaui bentuk dan waktu. Perjalanan Anjani ke Gunung Rinjani bukan perjalanan biasa. Ia tidak membawa bekal, tidak diiringi pengawal, bahkan tidak berpamitan. Hanya langkah-langkah pelan di tengah hutan, melewati kabut yang semakin tebal. Seakan gunung itu sendiri sedang membuka gerbang baginya. Di setiap tapak tanah yang disentuhnya, alam menjadi hening, angin merunduk, burung tak lagi berkicau. Ia datang bukan sebagai pendaki, tapi sebagai calon penghuni. Setibanya di puncak, Anjani mulai bertapa. Hari-harinya diisi dengan keheningan mutlak tanpa bicara, tanpa makan, hanya menyatu dengan alam. Ia duduk bersila di atas batu, tubuhnya diterpa angin dingin yang menusuk tulang. Tapi ia tak gentar. Ia sedang melewati tahapan akhir, melepaskan dunia dan dirinya sendiri. Setiap malam, cahaya bulan menyorot wajahnya yang tenang, seolah alam semesta ikut menyaksikan perubahan besar yang akan terjadi. Waktu berlalu, hari berganti tahun, dan pada suatu malam, saat langit bersih tanpa bintang, tubuh fisik Anjani perlahan menghilang. Bukan lenyap karena mati, tapi karena berubah wujud. Ia melewati batas dunia nyata dan masuk ke alam gaib. Sejak itu, tak ada yang benar-benar melihatnya lagi, namun banyak yang merasakan kehadirannya. Dewi Anjani tak mati ya, bereinkarnasi sebagai makhluk tak kasat mata. Ia dipercaya menjadi ratu dari bangsa jin yang tinggal di tubuh Gunung Rinjani. Jin-jin ini bukan sembarang makhluk. Mereka adalah penjaga alam yang tunduk pada titah Anjani. Dengan kekuatan barunya, ia menjaga hutan, air, udara, dan keseimbangan roh yang mengitari gunung. Sejak saat itu, Gunung Rinjani tidak lagi dipandang sebagai sekadar tempat tinggi yang indah. Ia menjadi tempat sakral, sebuah kerajaan tersembunyi yang dipimpin oleh Sang Dewi. Masyarakat Sasak menyebutnya sebagai Istana Dewi Anjani. Sebuah istana yang tak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dan bagi mereka yang datang dengan niat buruk, istana itu bisa menjadi tempat ujian, bahkan bencana. Di tengah kawah Rinjani, terbentang sebuah danau luas berwarna biru kehijauan. Namanya Segara Anak, laut kecil dalam bahasa Sasak. Namun bagi yang tahu, danau ini bukan hanya keajaiban alam, ia adalah cermin dunia lain. Masyarakat percaya, saat kabut turun dan air danau menjadi hening seperti kaca, itulah saat dunia manusia bersinggungan dengan alam gaib. Konon, di malam-malam tertentu, Dewi Anjani muncul di atas permukaan danau, berdiri anggun di atas air, hanya terlihat oleh jiwa yang bersih. Setiap tahun, masyarakat adat dan pemeluk kepercayaan Wetutelu datang membawa persembahan. Upacara dilakukan dengan khidmat beras kuning, ayam putih, dupa dan bunga melati diletakkan di tepi danau. Mereka tak meminta kekayaan, bukan pula keabadian. Yang mereka mohonkan adalah keselamatan,
keseimbangan, dan izin untuk melewati tanah sang penjaga. Sebab mereka tahu, tanpa restu Dewi Anjani, Rinjani bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan begitu saja. Tak sedikit yang mengaku pernah melihat penampakan gaib saat berkemah di sekitar Segara Anak. Sosok perempuan berbaju putih berdiri diam di kejauhan. Kadang hanya terdengar suara tawa kecil atau bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Dan ketika didekati, semuanya hilang menyisakan aroma bunga yang menggantung di udara. Beberapa merasa merinding, yang lain menangis tanpa tahu kenapa. Tapi satu hal yang pasti, mereka merasa diawasi dengan lembut tapi penuh kuasa. Namun, tak semua kunjungan disambut damai. Pendaki yang datang dengan sombong, berbicara kasar, atau tidak menghormati alam, sering mengalami hal-hal ganjil. Ada yang tiba-tiba tersesat, padahal sudah hafal jalur. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh, memanggil dari balik kabut. Dan yang paling sering terjadi, kabut tebal turun tanpa peringatan, menyelimuti seluruh jalur, seperti tirai dunia lain yang menolak mereka. Jangan remehkan gunung ini. Begitu peringatan yang selalu diucapkan para tetua adat. Ini bukan tempatmu menguji nyali, apalagi membuktikan kekuatan. Karena jika kau datang tanpa hormat, Dewi Anjani bisa membuatmu merasa kecil, sangat kecil, di hadapan alam. Dan saat itu, terjadi tidak ada peta, tidak ada sinyal, dan tidak ada logika yang bisa menyelamatkanmu. Hanya doa dan penyesalan. Ada satu cerita yang terus hidup dari mulut ke mulut, tentang seorang pendaki muda yang hilang di jalur Rinjani selama 3 hari. Tim SAR mencarinya tanpa hasil. Sampai akhirnya, ia ditemukan duduk diam di dekat tebing. Matanya kosong, bibirnya membisikkan kata-kata tak dimengerti. Ketika akhirnya ia sadar, satu hal yang bisa ia ceritakan adalah ini. Katanya, ia dibawa masuk ke sebuah istana kaca yang berdiri di balik kabut. Di dalamnya, makhluk-makhluk berjubah putih mengelilinginya, menguji niatnya, membaca isi hatinya. Dan di atas singgasana, berdiri seorang wanita bersinar lembut. Ia tak berkata apa-apa, tapi tatapannya menusuk sampai ke jiwa. Cerita itu memang sulit dibuktikan, tapi masyarakat sekitar tidak menertawakannya. Mereka justru menyikapinya dengan hikmat, karena mereka tahu itu bukan kejadian pertama. Gunung ini menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Ia menyimpan cermin yang memantulkan niat dan kesombongan manusia. Dewi Anjani, dalam wujud tak terdefinisi, menjaga keseimbangan itu dengan tenang, namun tegas. Bagi yang datang dengan hati bersih, gunung ini terasa hangat dan bersahabat. Tapi bagi yang melanggar batas, Rinjani bisa menjadi labirin tanpa akhir. Legenda Dewi Anjani bukan sekadar kisah mistis untuk menakut-nakuti. Ia adalah simbol tentang kekuatan perempuan, sakralnya alam, dan pentingnya menjaga harmoni antara dunia nyata dan tak terlihat. Ia adalah cermin dari bagaimana manusia seharusnya hidup. Rendah hati, penuh hormat, dan menyadari bahwa tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Masyarakat Sasak tidak menyembahnya, tapi mereka menghormatinya seperti menghormati gunung itu sendiri. Karena mereka tahu, yang tampak tenang seringkali menyimpan kekuatan terbesar. Jika suatu hari kau menginjakan kaki di Rinjani, jangan hanya membawa kamera dan tenda, bawalah pula rasa hormat, kesadaran, dan ketulusan. Duduklah sejenak saat angin berembus di puncak. Pejamkan mata dan rasakan detak lembut bumi di bawahmu. Mungkin kau akan merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Napas halus yang menyentuh kulitmu, seolah seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Itulah dia, penjaga gunung, Dewi Anjani. Dan ketika malam turun, saat kabut mulai menari di antara pepohonan, dan suara hening menguasai segalanya, ingatlah satu hal. Kau tidak pernah benar-benar sendiri di Rinjani. Ada mata yang mengawasi, ada jiwa yang menjaga. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa gunung ini adalah rumah bagi sejarah, kekuatan, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari kita semua. Ia adalah Dewi Anjani.